وبركاته. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat taufik dan hidayahnya sehingga subuh hari ini Allah izinkan kita untuk masih salat berjamaah, taklim bersama. Kita kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan ini menjadi pertanda Allah ridha dengan kehidupan kita dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Salawat salam terhatur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila akhir zaman. Sambil kita berniat i'tikaf dalam masjid ini, kembali kita mengkaji nasihat-nasihat para ulama kita terdahulu, apa yang mereka ambil, mereka simpulkan dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berkirim surah Al-Fatihah teruntuk guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, wabil khusus li muallifi hadzal kitab wa li amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bima asrarihim wa anwarihim wa ulumihim ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى به سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سور ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul hasan. Amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzah minal hasid kama amarahu bil isti'adzah minasy syayatin. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk meminta perlindungan dari orang yang hasad, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad juga untuk meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk meminta perlindungan dengan Allah dari orang yang hasad, sebagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan dari syaitan. Artinya ya kurang lebih aja antara syaitan dengan orang yang hasad. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan, waswas setan. Di ayat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Min syarril waswasil khannas, aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari kejahatan bisikan-bisikan syaitan, waswas syaitan. Di ayat yang dalam surah Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad, aku juga meminta perlindungan denganmu ya Allah dari kejahatan orang yang hasad apabila dia melakukan hasad. Idza adhara hasadahu wa amila bi muqtadah. Yakni apabila dia
menampakkan hasadnya dan memang melakukan dengan tindakan. Karena apabila hasad itu belum dilakukan, masih di dalam hati seseorang, maka tidak berdampak kepada orang yang dihasad. Ada orang yang tidak suka dengan kita tapi dia tidak bicara kemana-mana. Orang tidak suka dengan kita tapi dia tidak melakukan apa-apa, itu tidak masalah buat kita. Yang bermasalah hanya dia dengan hasadnya, dia dengan perilakunya. Orang dapat nikmat, dia yang panas. Tapi kalau dia sudah melakukan dengan ucapan, dia sebar fitnah sana kemari, dia melakukan yang tidak kita sukai, mungkin dia main dukun, mungkin dia main dan lain sebagainya, baru itu berdampak buruk dengan kita kalau dia melakukan. Sehingga diminta kita untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ada cerita di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, disebutkan cerita itu. Ada seorang yang soleh, orang yang alim. Dia menjadi penasehatnya Amirul Mukminin Al-Mu'tasim Billah Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, anaknya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini kan biasa didengar ceritanya dengan Abu Nawas. Kalau Harun Ar-Rasyid sejaman dengan Abu Nawas. Ini anaknya Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Ada orang soleh yang menjadi penasehatnya Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Tiap hari dia masuk, bahkan saking akrabnya dengan khalifah, tidak izin lagi masuk dalam rumah. Kan orang kalau begitu akrab sekali, teman kental, konco kental, ndak ada lagi sudah izin masuk, assalamualaikum, duduk, tunggu di muka pintu. Nah, biasanya begitu akrabnya masuk sini, masuk. Penasehat ini akrab dengan khalifah sampai ketika masuk pun tidak minta izin. Dia nasihatin setiap hari itu. Kalau ketemu ternyata ada yang tidak suka. Yang tidak suka itu wazir. Fahasadahu, lalu dia hasad dengan orang soleh ini. Wazir ini perdana menteri. Jadi ketika ada orang yang dekat dengan khalifah, ternyata orang soleh yang dekat dengan khalifah ini yang memberikan nasihat ini, penasehat pribadi ini dihasad dengan perdana menteri. Dia bilang dalam hatinya, kalau tidak aku bunuh orang soleh ini, penasehat ini, dia akan mengambil hati raja. Dia bilang, dia akan mengambil hatinya khalifah. Jadi kalau tidak aku singkirkan, dia dapat kedudukan di samping khalifah. Jadi orang penting dia, harus kubunuh. Jadi dipikirkannya bagaimana mau menyingkirkan orang yang dekat dengan khalifah ini. Politik biasa, politik. Ya. Nggak suka, lalu akhirnya dia hasad. Bagaimana dia hasad? Satu hari dia datang menghadap kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini. Dia bilang kepada Khalifah, ya Amirul Mukminin, laki-laki itu yang sering nasihat penasehat pribadi pian itu kemana-mana ngomong dengan orang, mulut pian bau. Innaka abkharu ainatinul fam, yaitu mulut pian bau, kemana-mana dia ngomong mulut pian bau, dihasutnya raja itu, khalifah itu. Bilang khalifah, ya sudah kalau gitu, kan aku atur, kan aku cek ya. Dan kata perdana menteri ini, buktinya nanti coba perhatikan kalau dia dekat dengan sampean, wahai khalifah, tutup mulut. Ya, tutup mulut tuh dia, karena dia kemana-mana ngomong memfitnah pian, mulutnya bau. Makanya kalau dekat-dekat dia tutup mulut. Keluar dia. Ketika keluar, perdana menteri ini datang lagi dia kepada
orang soleh ini, penasehat pribadi ini, dia bilang, kita makan-makan dulu nah di rumah. Kita makan-makan dulu di rumah. Dibujuk, ayo. Mau diajak. Ya, orang soleh tidak ada suuzon. Akhirnya datang ke rumah orang Perdana Menteri itu, dibilang sama istrinya, banyaki bawang putihnya. Masak. Banyak bawang putih. Habis makan ceritaan biasa, orang soleh ini mau ke tempat khalifah itu. Dia bilang, kamu nanti kalau datang ke rumah khalifah hati-hati ya, kalau ngomong jangan dekat-dekat. Khalifah tuh tidak suka cium bau bawang putih. Kita kan habis makan banyak bawang putihnya nih. Khalifah tuh tidak suka kalau bau bawang putih itu. Oh iya deh. Pergi dia ke rumah khalifah seperti biasa memberikan nasihat. Kata khalifah, udah dekat sini nah, jangan jauh-jauh. Ini membuktikan nih, kira-kira tutup mulut enggak dia nih kalau aku bicara. Ketika dipanggil datang dekat. Jadi ketika dia memberikan nasihat, ceritaan dengan khalifah ini sampai tutup mulut. Kalau dekat-dekat tutup mulut gitu. Bilang hati khalifah, iya betul ternyata Perdana Menteri itu. Memang ini bilangin mulutku bau dan kemana-mana dia komentar itu sebarkan kemana-mana ini. Tidak bagus laki-laki ini dia bilang. Setelah pulang, raja itu tulis surat. Dan raja kan tidak menulis surat biasanya kecuali urusan yang penting. Mungkin hubungan bilateral negara dengan negara, raja dengan raja gitu. Atau pokoknya hal yang penting lah ditulis. Dan ternyata isi tulisannya itu, apabila surat ini datang, maka yang membawa surat ini bunuh. Cuma kan raja kan tidak mau ngotor tangan. Biasanya apa yang dilakukan oleh raja tidak diketahui oleh rakyat. Itu kan filosofi raja kan begitu. Jangan sampai berbuat kasar, anarkis, kriminal untuk eksekusi. Sebisanya tangan bersih. Jadi dia pakai tangan orang lain. Tulis surat. Apabila yang bawa surat ini sampai kepada kamu, maka bunuhlah dia. Selesai surat itu, dipanggil penasehat pribadi itu, minta tolong sampaikan ini di sana. Sampaikan surat ini ke sana. Saya minta tolong sampaikan surat saya ke sana. Dia perintahkan. Baik, nanti saya sampaikan. Nah, akhirnya diambillah surat itu oleh si orang soleh ini. Ketika keluar dari istana kerajaan khalifah, ketemu lagi dengan Perdana Menteri ini. Perdana Menteri ini yang namanya orangnya tuh hasad, dia cari-cari kesalahan. Orang yang hasad itu kadang kan cari-cari informasi. Kemudian, dia bilang, apain? Apa tadi dengan raja? Kayak apa sudah? Ini disuruh bawa surat ini, disuruh ngantarkan ke kampung ke sebelah, ke negeri sebelah. Bilang, aku aja yang antarkan. Bagaimana kalau aku antarkan, kamu santai aja biar aku kasih duit juga. Kamu bilang, sebagai gantinya kan ada upahnya biasanya. Aku ganti kamu duit 2.000 dinar. Kamu tidak usah capek-capek, aku aja yang antar. Nah, tenang aja pokoknya aku. Dibujuk dengan Perdana Menteri ini. Perdana Menteri ini ngebet mau ngambil surat itu karena biasanya itu tidak ada urusan kecuali penting. Maka harapan Perdana Menteri kan mungkin diangkat jabatannya, dikenal dengan orang-orang yang di luar sana, kemudian dapat kedudukan, ini ditahu dengan orang ini utusan terpercaya dari khalifah. Ya kedudukan sosial lah, politik. Diambil, dikasihkan. Sampai di tempat orang itu ketika dibaca dengan algojoknya raja itu, apabila surat ini sampai, bunuh yang bawa. Ini dipanggil, tangkap dia, baca. Ini bilang, ini raja nyuruh aku sembelih kamu. Dia bilang Perdana Menteri, ini bukan aku yang bawa seharusnya. Wallahi bukan aku. Dia bilang, enggak, tapi ini perintahnya siapa yang bawa, bunuh.
Aku cross check lagi, aku kembali ke raja, kembali ke khalifah untuk memastikan. Enggak usah kembali ke orang ini, perintahnya jelas kok. Tangkaplah orang itu, disekap atau dibunuh orang itu. Dan orang soleh itu dipecat juga dari kerajaan. Ketika pergi mungkin tidak kembali lagi. Akhirnya raja itu merasa kehilangan perdana menteri. Mana perdana menteri ini, kan pernah hadir rapat, kan pernah hadir ini. Maka tanya, mana perdana menteri kita? Wah, apa namanya? Meninggal, terbunuh di sana, cerita gini. Terus yang penasehat kita mana? Ada, hidup tapi pindah kampung. Bingung raja ini. Kenapa perdana menteri ini yang wafat dan nasihat ini masih hidup? Maka ditugaskanlah orang untuk manggil, jemput penasehat pribadi ini, mantan penasehat ini. Datang, dia bilang raja, betulkah, dia bilang, diceritakan dengan ini, perdana menteri itu bilang kamu memfitnah saya. Kalau bilang mulut saya bau, maka bilang penasehat ini, ma'adzallah ya Amirul Mukminin. Masya Allah, tidak mungkin begitu Amirul Mukminin, saya tidak mungkin berbuat begitu, tidak mungkin fitnah pian begini. Tidak mungkin aku mengatakan begitu. Allah tempat berlindung, tidak mungkin gitu. Terus kenapa kamu tutup mulut kamu kalau bicara dengan aku? Mulutku bau kah? Bilang khalifah. Bukan. Saya khawatir pian itu mencium, karena menurut cerita dari perdana menteri, pian tidak suka bau bawang putih. Sedangkan kami dengan perdana menteri habis makan ketika itu memang banyak bawang putihnya. Ceritakan. Maka ternyata raja paham, ternyata ini memang skenario perdana menteri untuk menggugurkan, menjauhkan penasehat ini. Ini hasad ini dia bilang. Ya. Maka qatalallahul hasada, Allah yang membinasakan orang-orang yang hasad. Akhirnya hasad itu kembali kepada pelakunya sendiri. Dan bagaimana Allah menyelamatkan penasehat ini dari perilaku hasad. Nah, artinya memang hasad itu tidak membawa kebaikan, hanya membawa keburukan. Makanya cara mengobati hasad itu ya datang dengan orangnya. Kemudian nanti akan disebutkan oleh Imam Haddad bagaimana cara untuk menghilangkan hasad. Tapi ada cerita Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu ketika jadi orang besar, ketika jadi ulama besar, namanya di mana-mana, husida dihasad sama orang. Kan biasa orang setiap orang yang mendapatkan nikmat dia mahsud, dia dihasad. Setiap orang yang dapat nikmat banyak dilihat oleh temannya, tetangganya, dia dihasad. Ya. Kullu dzi nikmatin mahsud. Tiap-tiap orang yang memiliki nikmat itu dihasad. Ya, tiap-tiap orang yang memiliki nikmat itu dihasad. Imam Al-Haddad itu jadi orang besar, jadi ulama. Ada yang tidak suka. Biasanya kalau ulama ini yang tidak suka ya dari kalangan-kalangan mereka juga, ustadz dengan ustadz juga. Akhirnya Imam Haddad ini tidak disuka dengan orang, lalu orang yang tidak suka ini menyebar hoax, fitnah terhadap Imam Haddad. Lalu dia pergi ke Inat. Inat ini kan perkampungannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Imam Haddad itu di Tarim. Kemudian datang orang ini bawa hasad ini ke Inat. Dia cerita dengan munsib Syekh bin Abi Bakar bin Salim. Munsib ini kepala suku lah. Kepala suku untuk mengurus semua keperluan, masalah, sengketa dari keluarga bin Syekh Abu Bakar bin Salim.
Datang, dia cerita, dia hasad. Begini gini, Abdul Al-Haddad tuh begini 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 begini. Diceritakan yang tidak baik dengan munsib Syekh Habib Bakar bin Salim. Ya, bahwasanya Abdullah Al-Haddad itu ingin juga dapat kedudukan seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, pengen juga dihormati dengan orang, dia begini begini begini, wah dia dalam ajarannya begini begini begini, dia bikin diwan, dia bikin karangan-karangan kitab juga ya. Jadi ketika Al Habib Abdullah Al Haddad ini masuk ke Inat, maka berziarah juga kepada makamnya Syekh Abu Bakar bin Salim yang rumah munsibnya itu dekat dengan makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Munsib ini kepala suku. Kemudian duduk cerita-cerita di situ. Bilang kata munsib ini, "Samina annaka baqaita mithla Syekh Abu Bakar, alqaita wa alqaita." Aku dengar ada orang yang bilang, ini ada orang kan dipitnah nih. Aku bilang kamu ditarim begini begini begini, pengen juga kayak Bakar bin Salim begini begini begini. Ya. Kata ulun baca di versi lain, ini ada versi lain, ulun baca di kitab ini nggak disebutkan, tapi di kitab lain itu disebutkan kamu mau olah ajaran baru kah? Bahasanya gitu nak. Artinya ada kalau bahasa itu bid'ah lah. Cuma bukan bid'ah dalam akidah tapi dalam metode pengajaran. Artinya kamu hendak merubah tradisi ulama kah? Karena tradisi yang dibawa oleh Syekh Abu Bakar bin Salim dan ulama-ulama sebelumnya itu dirubah dengan Imam Haddad metodenya. Karena akan diceritakan. Yang penting ngomong begitu, kata Imam Abdul Al-Haddad, siapa sih yang memberikan kedudukan Syekh Abu Bakar bin Salim? Allah, kata munsib ini. Allah. Kira-kira Allah bisa tidak memberikan kedudukan yang sama kepada orang lain? Atau Allah tidak bisa? Ketika Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, kira-kira Allah bisa tidak juga memberikan kedudukan itu kepada orang lain juga? Kata munsib ini, bisa, mungkin pian bisa lebih dapat itu, karena pian orangnya gini. Artinya ya bisa juga. Artinya kalau Syekh Abu Bakar bin Salim diberi kedudukan tinggi, yang kami pun ketika Allah memberikan pun bisa juga. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa mesti bersaing-saingan? Nah karena memang hilanglah hasad akhirnya. Karena makanya harus memang sering bertemu. Makanya ulama-ulama itu memang harus ada pertemuan. Makanya dibikinlah wadah-wadah supaya ketika bertemu. Jadi kalau ada ketemu itu maka gosip-gosip yang di masyarakat, suara-suara sumbang itu akan diklarifikasi, ketemu, selesai. Batas sini, oh ternyata begini aja masalahnya, selesai. Nah kenapa Imam Haddad ini dikatakan pengen menyaingi Syekh Abu Bakar bin Salim? Karena memang pada zaman itu Al-Imam Abdul Al-Haddad ini memang membawa gaya baru dalam dakwah. Bagaimana gaya baru itu? Dulu keluarga Alawiyin atau keturunan Imam Ubaidillah itu yang hari ini kan diserang juga dengan Kiai Imad dan lain sebagainya tuh, orang nasab itu keluarga mereka Alawiyin di Hadramaut itu sebelum zamannya Imam Abdullah Al-Haddad itu tasawufnya condong ke falsafi. Tasawuf itu ada dua, ada tasawuf falsafi, ada akhlaki. Ada tasawuf itu yang berupa pemikiran. Nanti ujung-ujung atau kalau kita dengar cerita mungkin kayak Ibnu Arabi, kayak Syekh Siti Jenar, yang pikiran-pikiran nyentrik gitulah. Ada kan tasawuf yang begitu, namanya tasawuf falsafi. Karena dalam tasawuf falsafah itu karena cerita tentang Nur Muhammad, bagaimana misalnya kayak Guru Udin yang rancak menyampaikan itu, karena dibahas di situ tuh.
Tapi kan kalau ulama-ulama Hadramaut kan jarang ngebahas itu karena itu bukan tasawuf mereka. Untuk sekarang banyak digemborkan. Nah, tasawuf itu ada dua, ada yang falsafi, ada yang ahlaki. Sebelum zamannya Imam Haddad, keluarga Bani Alawi ini tasawufnya condong ke falsafi. Karena Faqih Muqaddam itu mempelajari, bahkan diberikan ijazah talbis di khirqah oleh Syekh Abu Madian. Sedangkan Abu Madian ini karena maha guru dari rantainya orang-orang Sajiliyah, macam kayak Imam Ibnu Arabi, itu ujung-ujungnya ke Abu Madian. Abu Madian ini ulama besar yang ada di Mesir, gurunya para guru, ya walinya, ya, pokoknya pembimbingnya para guru-guru besar tentang tasawuf itu Abu Madian. Nah, Abu Madian ini yang memberikan khirqah kepada Faqih Muqaddam lewat murid Sidin. Awalnya Faqih Muqaddam itu berpolitik. Politik Ahlul Bait lah biasa. Dalam sejarah Sayyidina Husain terbunuh, Sayyidina Hasan juga pernah jadi khalifah, anak-anaknya biasa politik. Nah, tapi ketika sejak ikut dengan pengajaran Abu Madian itu, maka Faqih Muqaddam merubah. Pokoknya dilepas pedangnya, ada yang mengatakan dipatah, artinya keturunanku tidak ada lagi yang ikut politik. Pokoknya politika dengan pena aja, dengan pulpen aja. Tidak ada lagi dengan pedang ini, karena sering sekali singgungan antara Ahlul Bait dengan pemerintah, karena dibantai, karena dibunuh. Ya. Akhirnya, nah disinilah makanya Faqih Muqaddam itu dijuluki sebagai orang yang Ustadzul A'zam, guru besarnya para habaib. Karena dia yang merubah, yang awalnya Ahlul Bait itu ikut dengan politik, akhirnya tidak ikut lagi, fokus dengan amal ibadah, dengan mengajar saja, dengan ilmu saja. Maka tokoh. Setelah itu dunia tasawuf dalam keluarga habaib itu yang ulun baca tidak ada tradisi tulis menulis. Makanya pian mana ada ketemu karangan-karangan yang banyak dari Faqih Muqaddam, ini kitab tasawufnya, ini kitab fikihnya, tidak banyak, kecuali sedikit setelah itu. Nah, di antaranya orang yang memulai tulisan dari keluarga habaib ini yang menulis ajaran tasawuf itu karena mereka berpikiran ilmu seperti itu tidak boleh ditulis, nanti salah paham. Kan karena condong kepada tasawuf falsafi gitu. Makanya banyak kan cerita habis mengajar dibakar kitabnya, habis diajar dibakar. Kan ada tuh, bahkan ada ustadz di Samarinda ini ketika ngajar dengan anaknya selesai dibakar kitabnya tentang Nur Muhammad itu. Karena memang kitab itu apabila dibaca dengan orang yang tidak tepat, orang yang tidak pernah belajar, tidak dibimbing dengan orang yang langsung dibimbing dengan guru-gurunya, maka rentan dengan salah paham, sehingga ulama-ulama mereka tidak nulis kitab. Ya, kayak Imam Ubaidillah ke bawah, tidak nulis kitab. Tapi semenjak bersebar kemana-mana habaib ini, ada yang ke India, ada yang ke Afrika, karena ujung-ujungnya sampai ke Indonesia, maka ditulislah kitab itu. Dan kitab itu, tradisi menulis kitab-kitab tasawuf itu dimulai oleh Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, orang yang pertama kali bergelar Al-Idrus. Cuma nuansa tasawufnya masih falsafi tadi, yang kayak pikiran-pikiran yang tinggi-tinggi, yang susah-susah dipahami. Itu tadi kayak kalau di Banjar misalnya kayak Datuk Nafis, Datuk Muhammad Nafis yang Kalua itu, yang tauhidul af'al, pokoknya kisah-kisah tasawuf yang luar biasa gitu nah. Ya, yang kayak Ibnu Arabi, kalau ya mungkin gambarannya kayak Kiai Ahmed Abulung, kemudian kayak Siti Jenar, gitu-gitulah. Kalau orang salah paham ya bisa sesat gitu nah kalau salah paham. Makanya kan tulisan-tulisannya Imam Abu Bakar Abdullah Al-Akbar Al-Idrus itu kayak Kibriyatul Ahmar, itu tentang hakikat makrifat yang dalam sekali pembahasannya gitu nah. Setelah itu lanjut dengan Syekh Abu Bakar bin Salim zamannya tetap menulis kitab-kitab yang tasawuf tinggi sekali. Nah, Syekh Abu Bakar bin Salim kan tulis kitab namanya Mi'rajul Arwah, itu kan kitab-kitab yang tinggi sekali, yang susah dipahami, kata-katanya mungkin yang banyak main kata-kata, banyak main perasaan yang ya gitu. Nah, di zaman Imam Abdullah Al-Haddad
itu dirubah. Tradisi itu dirubah. Orang awam itu ndak usah banyak mempelajari kitab-kitab tentang tasawuf tinggi-tinggi itu. Cukup aja banyak-banyak beramal aja, main ilmu hati aja. Tidak usah yang pikiran-pikiran yang kayak Ibnu Arabi itu. Sehingga untuk orang awam, Imam Haddad pun menyebut dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, jangan dibaca kitab-kitabnya Ibnu Arabi itu, nanti salah paham ya Sidin. Jangan juga dibaca kitab-kitabnya seperti Syekh Zarruq, orang-orang Fes dari orang-orang apa ulama Syadziliyah, Thariqah Syadziliyah. Jangan dibaca, pokoknya yang ada juga kitab Imam Ghazali yang dilarang dibaca. Bukan beliau tidak membolehkan membaca, tapi jangan dikonsumsi untuk orang awam, untuk umum. Ini hanya guru-guru besar saja yang boleh mempelajari itu. Nah, sehingga gaya-gayanya penulisan Imam Abdul Al-Haddad itu ketika mendiktekan kitab dengan muridnya, itu kan tidak ada tuh pemikiran yang aneh-aneh dari kitab Imam Abdul Al-Haddad. Maka berubah tasawufnya yang awalnya condong ke falsafi, irfani, pindah jadi ke akhlaki. Makanya tapi Imam Abdul Al-Haddad tetap menyimpan tasawuf falsafi itu dalam diwan-diwannya, dalam syair-syairnya. Kalau kita, makanya orang bilang kalau orang paham dengan syair-syairnya Imam Abdul Al-Haddad, maka dia akan dapatkan ilmu-ilmu ma'rifat yang begitu luar biasa. Tidak seperti kitab-kitab yang beliau karang yang lain. Kenapa? Karena yang karangan itu untuk awam, tapi diwan kalau orang bisa memahami maknanya luar biasa. Makanya Imam Abdul Al-Haddad itu disebut dengan mujaddid, pembaharu, di antaranya pembaharu metode dari keluarga Habaib. Jadi terkenal tuh pakai Muqaddam, nanti kayak Syekh Abdullah Al-Idrus, Imam Haddad, karena ini membawa perubahan dalam beragama mereka gitu. Nah, ketika Imam Haddad punya kedudukan yang tinggi, metode yang baru, adalah yang tidak suka, maka dilaporkan dengan Syekh Abu Bakar bin Salim dengan munsibnya. Biasa ulama itu dihasad biasa. Dan kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, inna a'dhaman nasi hasadan al-aqrabuna wal jiran limusyahadatihim an-ni'mah allati yahsuduna 'alaiha bi khilafil ba'id. Nanti orang yang paling besar potensi hasadnya itu justru keluarga. Jadi orang yang potensinya besar hasad, tidak suka mungkin dengan kita atau itu keluarga. Pertama keluarga dekat yang tidak suka tuh, orang-orang terdekat. Setelah keluarga, tetangga atau kayak anak buah, rekan kerja, pokoknya orang dekat kita lah biasanya yang hasad itu. Kenapa? Karena mereka menyaksikan nikmat itu, melihat, sehingga tidak mungkin orang-orang yang jauh itu hasad, apalagi beda profesi. Kita punya keluarga di Jawa, punya keluarga di Sulawesi, yang di Jakarta, di Jawa, itu tidak hasad dengan kita, tidak ada urusan. Yang tidak suka itu nanti yang menyebarkan fitnah, itu orang dekat kita. Sebab mereka menyaksikan nikmat itu gitu. Kita dapat nikmat, kita punya ini, kita punya itu, kita berkembang dan sebagainya, disaksikan. Jadi proses berkembangnya itu disaksikan, maka itu yang timbul hasad dari orang yang dekat nih, biasanya hasad itu. Makanya Umar bin Khattab memberikan perintah kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk betul-betul menjaga hubungan baik dengan orang kerabat-kerabat, tetangga-tetangga, untuk saling berziarah, saling silaturahim, karena memang itu yang paling rentan. Paling rentan tetangga, keluarga dekat. Itu yang paling sering terjadi hasad. Dan kita jangan berpikir orang hasad dengan kita. Jangan-jangan kita juga hasad dengan orang. Ya. Pokoknya kalau hati kita merasa tidak suka orang dapat nikmat, tuh hasad berarti. Ya. Hati kita nggak suka ada orang lain lebih sukses daripada kita tidak suka, tuh hasad. Dan biasanya hasad satu profesi. Ustadz dengan ustadz, yang itu ustadznya banyak jadwalnya, jam terbangnya tinggi, padahal ilmu
di bawah daripada yang ustadz satunya, tapi ustadz satunya mungkin tidak terpakai, tidak banyak pengajiannya, tapi ilmunya lebih hebat karena timbul tidak suka. Iya, bisa juga mungkin. Ya. Pedagang dengan pedagang, pejabat dengan pejabat, karena timbul saling menjatuhkan, saling mencari-cari aib, tidak suka. Ya. Kalau ya dengan teman seprofesi, jadi kalau tidak suka orang lain dapat nikmat daripada kita, itu ada hasad di hati kita. Apalagi sampai terucap, aku muar benar dengan ini tuh, kenapakah? Benci dengan orang tanpa sebab. Ya. Oh, bina gaya benar, paling kredit, paling gini, langsung suka. Hasad itu, hati-hati. Berarti kalau hati kita ada begitu, cepat diobatin. Kata Imam Haddad, man wajada syai'an fi nafsihi min hadzal hasad li ahadin minal muslimin fa alaihi ay yakrahahu wa yukhfiyahu fi nafsihi. Pertama, kalau orang sudah mendapatkan hasad di hatinya, dibilang merasa nih ada hasad di hatinya, ya tidak suka dengan orang dapat nikmat. Kalau orang itu nikmatnya hilang, dia kayaknya gembira gitu. Ya. Maka pertama kata beliau, jangan disukain, dibenci. Jadi bencilah kepada perasaan kita sendiri apabila kita mendapatkan hasad itu. Jadi kalau kita lihat orang itu tidak suka dapat nikmat dia, kita nggak suka ketika dia sukses lebih daripada kita, kalau dia anjlok sahamnya, anjlok bisnisnya, jelek namanya, ada timbul ada rasa bergembira. Maka pertama, bencilah perasaan itu, jangan pernah dibenarkan. Satu itu dibenci dan jangan pernah disebarkan. Jangan dibenarkan, jangan disebarkan, jangan diomongkan dengan orang karena suka. Terkadang ketika ngomong nanti kan macam-macam cerita dengan orang, itu dicari kesalahan, diungkit-ungkit kesalahannya aja. Jadi dua tadi, jangan ditampakkan, jangan dilakukan tindakan. Pertama, jangan bencilah dengan perasaan itu, sembunyikan. Dan yang kedua, jangan disebarkan dengan tindakan atau ucapan, jangan. Maka insya Allah akan selamat dari kejahatan hasad itu, dilawan. Makanya la yang bagi lil mahsud ayyuqabilal hasid bil isaah. Tidak seharusnya bagi orang yang dihasad, orang yang kena hasad itu tadi, yang tidak disuka dengan orang, untuk menerima hasad, membalas orang yang hasad itu dengan keburukan juga. Pokoknya kalau dia panasin, kita panasi balik, biar terbakar sekalian. Karena ada itu. Dia tidak suka dengan kita, posting aja yang biar tambah kebakaran jenggot dia bilang. Itu jangan. Tidak seharusnya orang yang dihasad itu begitu, membalas orang yang hasad dengan keburukan. Tapi seharusnya dengan kebaikan. Dan itu mujarab untuk memutus hasad dan permusuhan dibalik. Kalau ada orang tidak suka dengan kita, kasih hadiah. Ya. Maka orang yang tidak suka itu akan hilang hasadnya. Ya. Makanya yang penting hati kita sudah selamat juga kalau ikut. Jadi kalau kita misalnya tidak suka dengan orang, ya, ini min adwiyatil hasad, di antara obatnya hasad, dia memanggil bagi orang yang hasad itu, artinya orang yang tidak suka dengan dia panggil, ya, tambahin nikmatnya. Kalau dia memangnya mau jabatan, bantu dia. Kalau dia pengen kedudukan, kasih dia, bantuin gitu. Kalau dia bikin status di Facebook, bikin status di WA, di like, komentar, puji, share punya dia. Ini dilawan, hati itu dilawan gitu. Itu di antara obat hasad. Ditambah nikmatnya, dikasih nikmatnya. Dia tidak suka dengan kita, jadikan dia rekan bisnis, angkat dia. Ya, dia hilang, maka akan hilang hasad itu. Kalau kita balas juga, timbul saling hasad, rusaklah, saling menjatuhkan. Al-hasadul majazi ghairu madmun, tapi ada hasad secara majaz yang tidak dicela. Ada, kita boleh iri dengan orang, tapi bahasanya bukan hasad tapi ghibthah. Bahasa Arabnya ghibthah, bukan hasad.
Pengen juga orang lain dapat nikmat, kita pengen juga. Kalau hasad itu orang dapat nikmat, kita pengen nikmatnya hilang. Tapi kalau ghibthah itu boleh dalam dua hal. Orang dapat nikmat, kita pengen juga begitu. Itu boleh dalam dua hal, namanya ghibthah. Itu yang dibilang oleh Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua keadaan, dua tempat. Ini ghibthah boleh, tapi bukan hasad yang pengen orang itu hilang, coba pengen juga, bukan ingin orang itu hilang hartanya, hilang kedudukannya, hilang kehormatannya, bukan, tapi kita pengen juga dapat seperti dia. Boleh dua. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair. Orang yang diberikan rezeki banyak, duit banyak, lancar, bisnis berkembang, jabatan tinggi, pokoknya orang ini hartanya enak, banyak, tetapi dia menggunakan harta itu dia habiskan untuk kebaikan. Boleh kita iri, nyamannya sidin orang sugih, tapi sugih yang baik, orang sugih yang pemurah, sugih yang dermawan, sering bantu orang, royal dengan begini-begini dengan orang, dengan teman. Boleh kita iri, mudahan pengen dapat kesugihan tapi bisa juga begitu gitu. Enggak apa-apa itu, betul ya, kata Nabi. Iri dengan orang kaya yang kekayaannya dihabiskan untuk kebaikan, enggak apa-apa iri dengan orang begitu. Pengen juga gitu. Iri dalam arti pengen gitu, dapat juga. Yang kedua, boleh iri dengan orang yang diberikan hikmah, kebijaksanaan dalam hidup. Mungkin orang itu berilmu, mungkin prinsip hidupnya baik, keluarganya sehat, dalam hubungan keluarganya, orang ini keluarga mungkin keluarga berpendidikan, keluarga yang akur, keluarga yang romantis, pokoknya diberikan kebijaksanaan hidup lah. Maka boleh kita, orang itu diberikan ilmu, mengamalkan ilmunya. Ini dia seorang kiai besar, ulama besar, ilmunya luar biasa, ya, manfaat dari ilmunya juga luar biasa misalnya, boleh dia iri, mudahan aku juga begitu nanti, pengen juga, mudahan anak-anakku begitu juga, boleh. Dua itu boleh. Orang kaya yang menghabiskan hartanya untuk kebaikan, orang soleh yang dengan kesolehannya dapat manfaat banyak, itu boleh diiri gitu. Selain daripada itu tidak boleh. Ya, orang soleh yang ilmunya banyak, yang dia mengajarkan manusia banyak manfaatnya, itu boleh diiri. Selain dua itu tidak ada. Ngapain iri dengan orang gitu. Innal mu'min yaghbitu wa la yahsud. Orang beribadah itu ghibthah dia, bukan hasad. Kalau munafik dia hasad bukan ghibthah. Tapi boleh aja kata beliau di sini, Imam Ghazali ini Al-Arba'in Al-Asal, boleh kamu menginginkan nikmat orang lain tuh hilang, artinya kan hasad nih, tapi dalam keadaan tertentu kamu boleh menginginkan, kamu suka apabila nikmat orang lain itu hilang, apabila nikmat itu justru dibawa oleh orang itu untuk zalim dan maksiat. Orang ini sugih, tapi sugihnya kada baik, tiap malam ke pub malam karena kekawanannya yang kada bisa nukar, segala obat, segala ganja dibelikannya, ditraktirnya gitu. Nah, kita pengen nikmatnya hilang tuh ada apa-apa. Karena nikmat yang dia pakai itu justru untuk membawa mudarat, maka tuh boleh, enggak apa-apa. Karena kamu sebenarnya tidak menginginkan nikmatnya hilang, tapi kamu menginginkan kezalimannya hilang. Cirinya kata Imam Ghazali, cirinya kalau kamu memang menginginkan nikmat itu hilang bukan karena nikmatnya tapi karena kezalimannya, seandainya kezalimannya hilang, maksiatnya hilang, ya, kamu pun tidak suka kalau nikmat itu hilang juga. Nah, itu cirinya. Jadi boleh kita tidak suka dengan orang dapat nikmat kalau nikmat itu dipakai untuk maksiat, tapi cirinya yang benar apabila maksiatnya hilang, kamu kembali tidak suka kalau nikmatnya hilang. Kata yang Ghazali. Dan Nabi bilang, iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Hati-hati dengan perbuatan hasad, hati-hati. Karena perbuatan hasad itu akan memakan amal-amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar.
pelan-pelan tapi hilang. Ya Allah, dulu ulun pengajian rutin, ibadah banyak, sholat sunnah dikerjakan, sedekah banyak. Mana ya Allah, hilang pahala ulun di akhirat. Kata Allah Ta'ala, ikan bakar seorang di dunia, akhirnya bangkrut lah. Makanya kata Nabi, hati-hati dengan sifat hasad. Hasad akan memakan amal-amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Habis. Pengajian pahalanya kan banyak tuh pengajian tuh. Kalau orang duduk di pengajian itu, satu bab dia belajar lebih baik daripada 100 rakaat salat sunnah. Bukan sama, tapi lebih baik Nabi bilang. 100 rakaat, tarawih 20 rakaat aja uyuh. Ini pun duduk aja mendengari, ya, sama-sama belajar lebih baik daripada 100 rakaat salat sunnah. Tapi pahala tuh hilang. Kenapa? Karena hasad ada. Itu bahaya tuh. Karena hasad memakan amal. Jadi amal yang sudah kita banyak kerjakan, Allah berikan ganjaran, itu akan dimakan dikit sampai ujungnya habis kalau kita ada hasad. Hasad itu. Ya, tadi kita yang berasa-rasa di hati kita. Kalau kita lihat orang dapat nikmat kita tidak suka, ya, biasanya satu profesi dan orang dekat kita gitu, yang kita tidak suka, bisa jadi kayak begitu yang dekat. Yang kita lihat setiap hari dia dapat nikmat, tetangga itu rentan, tetangga, keluarga, sepupu, ipar itu rentan, teman sekantor, teman-teman sama-sama pedagang, sama-sama ustadz itu rentan dengan hasad. Jadi kalau kita sudah lihat tidak suka dengan dia, hati-hati kita tuh ada, cepat-cepat diobati, karena akan habis amal-amal kita dimakan dengan hasad itu. Mudah-mudahan Allah jagalah hati kita dari sifat hasad. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal 'amal waj'alna min ibadika as-salihin ya Fatahi alim. Iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.